Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenal warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 4, yang beranggotakan ada Raden Faisal Dafa Prasmanta, Muhammad Mihda Febri Suharli, yang ketiga ada Farah Mutia Kinanti, yang keempat ada Ketri Diana Ambewa. Next. Ini adalah pengumpulan dan penggunaan data untuk catatan K3. Di sini dibagi dua menjadi ada klausul, ada interpretasi. Untuk klausul itu pengertiannya adalah pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penggantian catatan K3. Untuk yang kedua, dalam klausul itu ada peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat. Untuk interpretasi, yaitu perusahaan telah menetapkan prosedur yang mengatur pengelolaan terhadap catatan K3. Bukti rekamannya yaitu prosedur pengendalian catatan di mana aplikasinya adalah terhadap catatan K3 yang minimal mencakup masa simpanan dan lokasi penyimpanannya. Dalam prosedur pengendalian dokumen mengenai pengendalian dokumen, yang eksternal aplikasi yang terdapat pada Undang-Undang Pengaturan standar dan pedoman teknis yang relevan di mana selalu di-upgrade untuk mengetahuinya, dapat dilihat dari tanggal penerbitan. Next. Yang untuk klausul itu, yang ketiga terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan, yang keempat catatan kompensasi, kecelakaan, dan rehabilitas kesehatan tenaga kerja yang dipelihara. Lalu ini di sini ada dapat dilihat dalam prosedur pengendalian catatan apakah dapat klausul yang mempersyaratkan kerahasiaan catatan seperti bagaimana prosedur mengaksesnya, menyimpan, dan memusnahkannya, seperti catatan yang bersifat rahasia. Catatan kompensasi kecelakaan seperti asuransi dan rehabilitasi kesehatan, yaitu catatan yang berupa penyembuhan dari sakit baik akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat pekerja termasuk rekomendasi pemindahan ke tempat kerja lain untuk sementara waktu, jika diserahkan oleh personalia. Di sini ada Untuk yang selanjutnya ada 10.2 yaitu data dan laporan K3. 10.2.1 data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa, yang artinya data K3 perusahaan dapat berupa data kecelakaan, data kerja, minimal FR, laporan penyakit kerja, data persen hasil inspeksi, data pencapaian kerja program K3, lalu data pemantauan lingkungan kerja seperti kebisingan, NAB, dan lain-lain, yang mana kesemua data itu dianalisa tabel metrik atau grafik. Untuk yang selanjutnya 10.2.2 laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja, yang artinya laporan rutin K3 yang berhubungan dengan kinerja K3 termasuk di dalamnya monitoring terhadap program K3. Untuk yang selanjutnya 11 pemeriksaan SMK 3, 11.1 audit internal SMK 3, 11.1.1 audit internal SMK 3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektivitas kegiatan tersebut. Yang artinya perusahaan memiliki jadwal kegiatan audit internal SMK 3 yang telah dilaksanakan sesuai jadwal yang mengacu kepada prosedur audit internal. 11.1.2 audit internal SMK 3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang.
Petugas atau audit internal SMK 3 harus kompeten, yakni telah dibekali dengan pemahaman mengenai isi SMK 3 dan standar audit SMK 3. Untuk yang selanjutnya, 11.1.3 laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan. Yang artinya pengesahan atau persetujuan bahwa tindakan perbaikan telah sesuai dilaksanakan. Prioritas temuan audit juga dapat dilihat pada lembar monitoring rekapitulasi tindakan perbaikan hasil audit. Baik, yang 11.1 yaitu ada strategi pelatihan. 11.1.1 analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan. Yaitu interpretasinya terdapat TNA atau Training Need Analysis yang mencakup mengenai kebutuhan pelatihan K3. Lihat pada metrik training. 12.1.2 yaitu rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun. Yaitu lihat pada program pelatihan tahun perusahaan, kemudian kompetensi peserta pelatihnya. Di 12.1.3, jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengendalikan potensi bahaya. Interpretasinya yaitu lihat kembali pada matriks pelatihan K3 dengan disesuaikan job kualifikasi dan disesuaikan dengan potensi bahaya di tempat kerja. Pelatihan kasus untuk yang dipersyaratkan oleh undang-undang yaitu seperti operator, forklift, kren, regu kebakaran, dan ahli K3. Next. Di sini ada 12, yaitu pengembangan keterampilan dan kemampuan. Di 12.1.4, pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Yang artinya kriteria ini terkait dengan pihak ketiga yang digunakan untuk mengadakan pelatihan yang telah diatur dalam Permenker nomor 4 tahun 1994 tentang perusahaan jasa K3. Pada 12.1.5 terdapat fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pelatihan yang efektif, yaitu perusahaan menyediakan fasilitas dan sumber daya atau trainer daya untuk kegiatan pelatihan bila pelatihan bersifat internal. 12.1.6 pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyiapkan catatan seluruh pelatihan. Interpretasinya yaitu catatan pelatihan seperti daftar hadir atau jadwal atau lain-lain disimpan di file termasuk daftar riwayat pelatihan karyawan. 12.1.7 program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif. Pada prosedur pelatihan, ada tahapan di mana semua program pelatihan selama setahun dievaluasi untuk menentukan apakah masih relevan atau perlu peningkatan lebih lanjut, termasuk persentase keberhasilan pelatihan yang telah diikuti. Next. 12.2 yaitu pelatihan bagi manajemen dan penyelia. 12.2.1 anggota manajemen eksklusif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup menjelaskan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. Interpretasinya yaitu manajemen terlibat dalam kegiatan pelatihan K3. Terlibat di sini maksudnya itu ikut serta dalam pelatihan, minimal pelatihan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. Dokumen yang dilihat itu catatan pelatihan, sertifikat atau kegiatan yang diikuti seperti seminar. Pada 12.2.2
Manajer dan pengawas atau penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Yaitu pelatihan di sini bukan hanya pelatihan ketiga sesuai dengan peran dan tugasnya, namun juga berhubungan dengan kompetensi pekerjaannya. Buktinya dilihat rekaman pelatihan dari sertifikat atau daftar riwayat pelatihan. Next. Ya, 12.3 pelatihan bagi tenaga kerja. 12.3.1 pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman. Itu setiap tenaga kerja baru mendapatkan pelatihan bagaimana bekerja dengan aman yang masuk pengenalan mengenai K3. Begitu pula tenaga kerja dan dipindahkan ke bagian yang baru pada prosedur pelatihan dan catatan pelatihan. Pada 12.3.2, pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses, yaitu perubahan sarana produksi atau proses dapat menimbulkan bahaya baru. Maka tenaga kerja harus diinformasikan mengenai bahaya ini. Pelatihan penyelenggaraan ini terhitung kebutuhan persyaratan yang ada. Di 12.3.3, pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja. Pelatihan penyelenggaraan ini terhitung kebutuhan atau persyaratan yang ada. Semisal pelatihan tanggap darurat 1 tahun sekali dan pelatihan P3K dan lain-lain. Pada 12.4 pelatihan pengenalan dan pelatihan untuk pengunjung dan kontraktor. Pada 12.4.1 terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat atau briefing kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3. Ada program pelatihan pengenalan K3 bagi tenaga kerja. Lihat pada materi pelatihan, jadwal pelatihan, dan absensi pelatihan pengenalan K3. Yang selanjutnya ada 12.5 pelatihan keahlian khusus. Pada 12.5.1, perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan. Pelatihan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan yang memenang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa pelatihan tersebut yaitu ahli K3 Pemenker 02 garis miring Men 1992, dokter perusahaan Permenker 01 garis miring Men garis miring 1976. Terus selanjutnya operator UAP itu ada di Undang-Undang Permenker 01 garing Men garing 1998. Operator angkut Permenker 09 garing Men garing 2010. Regu kebakaran di Permenker 186 garing Men garing 1999. Ahli kimia K3 juru las pramedis dan lain-lain.
Oke, terima kasih. Terima kasih paparannya. Untuk kelompok terakhir, silahkan kalau ada tim audiens yang ingin bertanya terkait materi elemen 10, 11, dan 12. Silahkan. Silahkan, audiens. Kesempatan sekali lagi, silahkan. Nah, untuk elemen 10, 11, dan 12 ini, mulai dari pengumpulan dan penggunaan data, ini sudah merupakan ini internal dari perusahaan, pemeriksaan SMK 3, pengembangan keterampilan dan kemampuan, ini juga dokumen internal mungkin tidak akan sama nih antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Termasuk tadi ada kalau di paparan kelompok materi terkait pengembangan keterampilan dan kemampuan ini, nah, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya. Jadi kalau memang belum ada perusahaan ini belum memiliki ahli K3 umum, maka harus dijadwalkan tuh oleh perusahaan. K3 umumnya mau dilaksanakan kapan? Kemudian apakah dilaksanakannya in-house atau ikut di pelatihan eksternal? Kalau pelatihannya eksternal, kapan pelaksanaannya? Bagaimana perizinan dari pekerjanya? Nah, kemudian allowance-nya, apakah pelatihan ini hanya diberikan ganti untuk biaya pelatihan atau juga disertai dengan biaya transport dan kebutuhan lainnya yang mungkin diperlukan oleh peserta training. Nah, mungkin ini kalau saya lihat kenapa tidak ditampilkan oleh kelompok penyaji, karena daftar training pada umumnya tidak di-share, tidak disebarluaskan, tapi hanya berupa list yang dipegang oleh bagian SDM. Nah, nanti teman-teman harus pastikan juga nih, kalau nanti bekerja di bidang K3, minta tanggung jawab dari perusahaan, bahwa perusahaan itu harus memberikan training kepada pekerja-pekerjanya, minimal kepada tim K3. Kenapa? Karena tim K3 ini, mereka kalau mendapatkan training, nanti mereka akan memperoleh sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa digunakan untuk melakukan training secara internal di perusahaan. Jadi teman-teman lah yang melatih para pekerja atau anggota-anggota K3-nya di perusahaan. Nanti kita dari HSE bisa mengeluarkan sertifikat internal yang menyatakan bahwa si A, si B, si C sudah mendapatkan pelatihan K3. Nah, meskipun kita bisa melakukan training, tapi tidak semua training bisa kita lakukan. Misalnya ahli K3 umum. Nah, ini harus kita mengikuti pelatihan dari kementerian ataupun dari BNSP.
Tapi kalau pelatihannya terkait misalnya P3K atau pelatihannya pemadaman kebakaran kelas D. Nah, ini kita bisa melakukan. Kita bisa mengikuti trainingnya dan kita bisa memberikan training kepada teman-teman di perusahaan. Nah, ini juga bisa untuk menekan budget K3 karena kan perusahaan itu pada umumnya berpikir K3 ini adalah biaya. Nah, kita bisa jelaskan ke mereka bahwa meskipun ini biaya, sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk K3 ini adalah investasi supaya di kemudian hari perusahaan tidak mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar kalau nauzubillah min dzalik terjadi kecelakaan di perusahaan. Nah, kalau kita lihat klausulnya di 10.1.1 yang ada di layar, pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penggantian catatan K3. Nah, ini juga pada umumnya tidak di-share secara eksternal, jadi mungkin agak susah nih kalau kita mencari dokumennya seperti apa sih. Nah, ada baiknya teman-teman mungkin nanti akan PKL ke perusahaan bisa tuh minta dokumennya seperti apa sih prosedur pelaksanaan identifikasi ini. Nah, identifikasi yang dimaksud di sini bisa jadi identifikasi bahaya perusahaan. Bisa jadi identifikasi ancaman terhadap perusahaan. Ada yang namanya dokumen SWOT. Tapi SWOT bukan fokus di K3, K3 fokusnya hanya di identifikasi sumber bahaya. Nah, kita bisa mengikuti ini pelatihan identifikasi bahaya, pelatihan HIRA-DC, pelatihan manajemen resiko. Nah, kalau kita sudah mengikuti pelatihan manajemen resiko, kita juga bisa mengajarkan pelatihan ini di internal perusahaan. Nah, di sini nanti teman-teman baru bisa membahas tuh. Kalau kita mengidentifikasi, kita harus bikin form. Formnya seperti apa? Apakah form ini nanti akan dilengkapi dengan gambar dari potensi bahaya yang kita temukan, atau hanya berisi tulisan yang menjabarkan mengenai potensi bahaya tersebut. Nah, itu pilihan. Nanti teman-teman persetujuan dengan perusahaannya mau seperti apa. Karena beberapa pimpinan saya pengen tahu bentuknya seperti apa bahaya yang kamu maksud. Saya ingin tahu gambarnya seperti apa. Ada juga yang mereka cenderung, ya sudahlah dijelaskan saja, nggak masalah. Kemudian di 10.1.2 peraturan perundang-undangan standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat. Nah, kalau ini maksudnya, jadi kita punya dokumen nih, dokumen itu mungkin nanti kita tempatkan di dalam map yang besar. Nah, yang isinya adalah prosedur pengendalian dokumen, di mana dalam prosedur tersebut juga terlampir nih peraturan-peraturan mana saja yang kita ikuti, peraturan mana yang harus kita penuhi. Kalau teman-teman nanti mengikuti pelatihan ahli K3 umum, teman-teman akan dapat namanya buku peraturan perundang-undangan. Nah, tahunnya tergantung tahun kalian melaksanakan peraturan tersebut. Nah, setiap tahun buku undang-undang ini semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Kenapa? Karena banyak peraturan baru yang diterbitkan, akan tetapi peraturan-peraturan lama masih tetap dipakai. Nah, kita juga punya nih, harus punya di perusahaan, tapi bisa jadi bentuknya bukan buku, seperti kalau kita mengikuti pelatihan. Bisa jadi mereka hanya lembaran-lembaran kertas yang merupakan peringan dari peraturan yang kita ikuti. Nah, ini boleh, jadi ada satu map yang halaman depannya prosedur, belakangnya adalah peraturan-peraturan yang kita ikutin. Nah, map ini bisa juga kita beri batas nih. Kita kasih batas biru, berarti ini untuk peraturan-peraturan setingkat PP, peraturan pemerintah. Nanti batas oranye untuk peraturan setingkat peraturan menteri. Kemudian warna lain setingkat peraturan daerah, peraturan gubernur, dan lain sebagainya. Nah, ini harus diletakkan di tempat yang mudah didapat.
mungkin di lemari HSE, diletakkan di paling depan, diletakkan di ketinggian sejajar mata. Nah, dalam SMK 3, hal-hal detail seperti ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, kalau teman-teman nanti bekerja di bidang K3, kemudian ada yang namanya audit SMK 3. Audit SMK 3 itu membahas 166 kriteria dari 12 elemen ini. Semuanya dibahas satu persatu. Nah, teman-teman nanti apa keuntungannya kalau mengikuti audit ini? Yang pertama, audit ini keuntungannya adalah kita mengikuti peraturan pemerintah. Karena syarat wajib yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah setiap perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi atau mempekerjakan setidaknya 100 orang wajib mengikuti SMK 3. Jadi kalau teman-teman nanti, ya saya berharapnya teman-teman mungkin buka usaha sendiri atau mungkin bekerja di perusahaan yang bonafit, yang memiliki pekerja dalam jumlah banyak, di mana dituntut untuk memenuhi SMK 3. Maka teman-teman harus bisa nih menjelaskan pemenuhan elemennya satu persatu secara detail. Seperti tadi, kalau peraturan sudah ada, nanti ditanya sama auditornya, mana peraturannya? Nah, kalau kita kesulitan mencari, peraturannya disimpan di lemari yang mana ya? Kayaknya di sini deh, atau malah disimpan di gudang, nggak ada yang tahu. Nah, ini akan mengurangi nilai dari auditnya. Tapi kalau dokumennya mudah didapat, mungkin memiliki warna map yang menarik, sehingga orang kalau cari peraturan bisa langsung tahu. Orang luar pun kalau datang, misalnya bertamu, melihat ke ruangan K3, lihat, oh peraturan ada di sana. Lebih baik lagi kalau peraturan ini ternyata tidak hanya di K3, di ruang pimpinan ada, di bagian SDM atau HR juga tersedia. Nah, itu lebih baik lagi. Artinya semua orang setidaknya punya pemahaman yang sama tentang peraturan yang diacu di perusahaan. Nah, kalau kita mengikuti audit SMK 3, nanti tingkat keberhasilan kita akan ditandai dengan kita menerima bendera emas. Jadi ada bendera dengan logo K3, warnanya emas. Ini kita bisa pasang nih di depan perusahaan, atau kalau di dalam, takut rusak Pak, kalau di luar kita masukkan di dalam, di ruang rapat besar. Kita berdirikan nih bendera K3. Artinya perusahaan ini sudah mengikuti audit dengan tingkat keberhasilan yang sempurna. Nah, ini merupakan prestis untuk perusahaan, meningkatkan nilai jual, meningkatkan daya saing. Dan kalau perusahaan kita bekerja multinasional, orang-orang dari negara lain itu kalau melihat bendera emas kita, berarti mereka akan yakin bahwa oh ini perusahaan yang baik, perusahaan yang memperhatikan karyawannya, perusahaan yang bisa diminta pertanggungjawabannya. Nah, untuk itu kita harus bisa, karena ini kewajiban dari pemerintah, diwajibkan hampir ke semua perusahaan, meskipun pencapaiannya dibagi menjadi 3. Ada yang hanya tingkat pertama, 64 kriteria, kemudian tingkat menengah memenuhi 122 kriteria, ataupun tingkat lanjut memenuhi 166 kriteria. Tapi meskipun ada tingkatan-tingkatan berapa persen yang harus dipenuhi, akan tetapi saya pribadi berharap untuk setiap orang yang bekerja di perusahaan, mereka mengikuti SMK 3 itu dengan paripurna. Semuanya dipenuhi. Jadi kalau pengalaman saya melakukan audit di perusahaan, maksimal kriteria yang boleh tidak terpenuhi itu hanya 14, lebih kurang dari 166 kriteria kalau ingin memperoleh bendera emas. 8-14 kesalahan itu masih bisa ditoleransi. Artinya meskipun kita pengen sempurna, Pak kalau tidak bisa dipenuhi sama sekali bagaimana? Nah itu masih bisa ditoleransi di beberapa kesalahan. Yang penting jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang fatal.
Misalnya satu, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Nah, ini merupakan kesalahan fatal. Kalau ada kejadian ini, biasanya audit akan dihentikan sampai kasus ini diselesaikan. Kalau sudah diselesaikan, ketahuan penyebabnya apa, kemudian perusahaan bisa memberikan langkah-langkah pengendalian untuk pencegahan di kemudian hari. Langkah pencegahan ini kemudian diumumkan secara nasional. Nah, itu baru audit bisa dilanjutkan kembali. Nah, kalau kita lihat dari mulai elemen pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke elemen 12, hampir semuanya menyebutkan bahwa harus terdapat bukti dokumen. Kita lihat di elemen manapun, di klausul manapun, hampir semuanya dokumen. Tidak terbatas hanya dokumen peraturan, tidak terbatas dokumen prosedur, tidak terbatas dokumennya instruksi kerja, tapi mereka juga minta jadwal. Mana kalau memang kita punya program kerja, mana jadwalnya. Kemudian mereka minta bukti pelaksanaannya, berarti harus ada foto, harus ada video untuk memastikan, untuk membuktikan bahwa kita benar melakukan SMK 3 ini, tidak hanya sekedar pemenuhan dokumen saja. Nah, sebagai catatan, beberapa perusahaan mungkin beberapa perusahaan ada yang mereka tidak aware terhadap K3. Jadi dari awal mereka bilang, udahlah K3 kita nggak usah dapat bendera emas lah. Yang penting cukup, sudah oke. Nah, kalau pendapat saya pribadi ini sebaiknya kita menghindari perusahaan yang seperti ini. Tapi bagaimana Pak kalau kita telah sadar? Sadarnya baru setelah masuk. Nah, kalau sadar setelah masuk ada dua pilihannya nih. Teman-teman cari tempat baru, atau yang lebih baik lagi adalah teman-teman bantu mengingatkan perusahaan tersebut, bantu untuk menyadarkan perusahaan betapa pentingnya SMK 3 ini dilaksanakan. Karena sedikit banyak, mau tidak mau, ini akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan kita dalam bekerja. Nah, pernah saya itu berhadapan dengan perusahaan, mereka bilang, Pak, kita perusahaannya kecil, tapi kita ingin ikut tender multinasional, ikut tender di luar negeri. Mereka mensyaratkan harus tersertifikasi SMK 3. Bagaimana kita bisa memenuhinya? Sementara skop perusahaan kita kecil, jadi kalau diikutin semua, ya tidak bisa. Karena akan memakan sangat besar, biaya yang sangat besar. Nah, SMK 3 sendiri pada dasarnya itu tidak menyulitkan untuk perusahaan. Kita hanya diminta memberikan dokumen sesuai dengan pekerjaan kita, sesuai dengan alur produksi kita. Tidak diminta lebih dari itu. Misalnya dokumen HIRA DC, dokumen identifikasi bahaya. Nah, memang ada beberapa perusahaan yang mereka bikin sangat lengkap sekali, panjang lebar, ada penjelasannya. Nah, sementara HIRA DC ini yang merupakan bagian dari manajemen resiko tidak harus dibuat sedetail itu. HIRA DC bisa kita laksanakan dengan cara kualitatif, dengan cara semi kuantitatif, dengan cara full kuantitatif. Kita boleh pilih. Jadi SMK 3 itu tidak mensyaratkan pemenuhan untuk perusahaan dengan modal 300 triliun harus sama dengan perusahaan-perusahaan dengan modal hanya 2-3 miliar. Tidak. Tapi disesuaikan dengan kemampuan perusahaannya. Begitu juga nanti kalau teman-teman bekerja, coba dijelaskan ke perusahaan bahwa K3 ini sebenarnya mudah. K3 ini bisa dilaksanakan. K3 ini tidak memperberat, tapi dia memperingan kerjaan kita. Nah, tapi tanggung jawab yang besar untuk teman-teman semua, bagaimana menjelaskan bahwa, Pak, prosedur kita boleh ribet, boleh sederhana. Tapi kalaupun kita mau buat prosedur yang sederhana, minimal kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta. Apa saja nih? Misalnya, dalam prosedur penanggulangan
bencana atau prosedur investigasi kecelakaan. Kita buat aja investigasi kecelakaan itu bisa 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah, 7 langkah, 8 langkah. Kita pilih aja yang paling mudah untuk kita yang mana. Selama dia memenuhi syarat minimal dari langkah-langkah investigasi, ya cukup. Kita bisa bikin prosedur seminimal itu saja. Nanti di kemudian hari kita bisa kembangkan berdasarkan temuan-temuan kita di lapangan. Oh, ternyata kalau prosedurnya cuma 6, ini kurang jelas nih untuk investigatornya. Investigator kita baru, Pak. Jadi mereka tidak tahu langkahnya. Maka kita bisa tambahkan langkah yang spesifik. Mungkin dari 6 ini ada cabangnya, 6A, 6B, 6C, berdasarkan pengalaman. Tapi untuk pembuatan dokumen awal, kita boleh pakai yang minimal saja. Nah, ini berlaku untuk semua dokumen yang diminta dalam SMK 3. Instruksi kerja, Pak, harus 10 halaman, di mana di situ ada bahayanya, ada cara pengendaliannya, APD yang harus pakai, siapa yang melaksanakan, jadwalnya. Kita nggak bisa seribet itu, Pak. Kita pengen yang sederhana. Boleh dibikin aja dalam draft 1 halaman, instruksi kerja. Potensi bahayanya mungkin tidak harus kompleks. Potensi bahaya yang umum saja dulu yang kita buat. Nanti baru bisa kita tambahkan setelah berproses. Setelah misalnya kita punya perusahaan manufaktur, pembuatan mesin air. Dalam langkah pembuatan itu ada line produksi kelistrikannya. Maka kita bikin aja instruksi kerjanya yang sederhana. Bagaimana? Misalnya harus menggunakan sarung tangan, bekerja harus dengan kecepatan berapa yang dihasilkan dalam sehari. Kemudian bagaimana langkah kerjanya? Sudah cukup 4 poin saja. Nah, ini sudah bisa dibilang memenuhi klausul dalam SMK 3. Mereka tidak minta dokumen itu harus punya ini segala macam, tidak. Yang penting ada dulu, itu sudah boleh. Kecuali untuk dokumen-dokumen tertentu mereka minta spesifik. Ya, mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang diminta oleh auditor. Nah, audit ini biasanya dilaksanakan setidaknya 3 tahun sekali. Jadi jangan kaget tuh kalau nanti dapat surat dari kementerian bahwa perusahaan kita akan diaudit. Nah, tapi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan perusahaan, ada banyak nih industri-industri baru, sehingga terlihat pemerintah itu mulai kewalahan untuk melakukan audit. Kadang kita sudah 5 tahun tidak dapat nih surat dari kementerian, sementara di sertifikat audit kita masa berlaku sudah mulai habis. Bagaimana? Nah, kita bisa memberikan notifikasi, kita bisa membuat, kita bermemo ke kementerian bahwa sertifikat SMK 3 kita sudah mulai habis, karena itu kita ingin melakukan pembaruan sertifikat. Kita bisa meminta ke pemerintah, tidak harus menunggu mereka menyurati kita. Dan kalau dalam melaksanakan audit, nanti kita juga akan mendapatkan pendampingan. Entah dari kementeriannya, bisa juga kita minta tolong pihak ketiga ke perusahaan jasa K3, PJK3 yang bergerak di bidang konsultasi. Nah, di situ kita bisa konsultasikan kebutuhan kita apa, capaian apa yang kita ingin penuhi, apakah ingin yang paripurna 166 kriteria atau kita hanya ingin memenuhi syarat minimalnya saja 64 kriteria. Nah, bisa didiskusikan dengan konsultan. Biasanya konsultasi ini dilaksanakan 2-3 bulan. Kalau memang perusahaannya baru atau memang K3-nya sangat jelek sekali, harus perlu perbaikan, paling lama itu lebih kurang 6 bulan. Tidak pernah lebih dari 6 bulan. Selama ini tidak pernah lebih dari 6 bulan. Nah, biasanya yang paling banyak itu yang harus dipenuhi adalah kelengkapan dokumen. Dokumen instruksi kerja ada, tapi ternyata tidak ada penanggung jawabnya. Tidak ada bukti tanda tangannya, ini harus dipenuhi. Atau beberapa prosedur, karena Pak, saya kan orang baru nih Pak, saya bikin prosedur nyontek dari perusahaan lain. Ternyata nyonteknya tidak sesuai dengan apa yang
ada di tempat kerja kita. Maka ini kita perlu perbaiki. Nah, kalau dengan konsultan K3, teman-teman tidak perlu malu. Tugas konsultan itu adalah memperbaiki kesalahan kita. Jadi jangan tutup-tutupi kesalahan kita, justru dibongkar semuanya, aib-aib kita. Bilangin semua nih, apa yang kita ambil dari orang lain, apa yang sebenarnya tidak ada tapi kita tuliskan ada, itu semua harus diakui. Supaya nanti konsultannya yang bantu memperbaiki. Oh, ini begini Pak, diperbaiki saja jadi seperti ini sudah memenuhi kriteria. Supaya nanti kalau kita banyak kebohongan di perusahaan dalam prosedur, akan bisa terdeteksi oleh para auditor. Mereka biasanya cross check. Jadi ada desk evaluasi, mereka akan mengevaluasi dokumen-dokumen kita, kemudian kepala bagian akan dipanggil satu persatu untuk ditanyakan mengenai dokumen kita, benar nggak seperti itu, benar nggak sudah dilaksanakan, benar nggak dokumen ini memang dokumen baru, atau dokumen ini sudah lama dilaksanakan. Nah, semakin banyak kita membuat kekeliruan, maka semakin banyak nih poin-poin kita yang berkurang, bisa jadi nanti tidak terpenuhi klausul auditnya, sehingga setelah audit mungkin kita nanti dapat perbaikan, banyak perbaikan, atau mungkin auditnya ditangguhkan, atau bisa jadi auditnya dibatalkan. Yang terparah adalah dibatalkan, karena audit ini kita mau mengeluarkan biaya. Jadi kalau akan sangat sayang sekali kalau tidak terpenuhi apa yang kita inginkan, tidak tercapai itu bendera emasnya, sayang sekali. Untuk itu ya sedikit tips, kalau memang mau mempekerjakan pihak ketiga, maka kita adukan semua kekeliruan kita, adukan semua kesalahan kita, adukan semua hal yang kita ingin capai tapi tidak bisa dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan dengan kita hire pihak ketiga, kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang signifikan, sehingga tidak hanya nantinya itu tidak hanya kita dapat bendera emas, tapi benar-benar SMK 3 ini terlaksana di perusahaan. Kalau dia sudah terlaksana dengan baik, maka kedepannya akan mempermudah tugas kita sebagai orang K3. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tadinya saya tidak berminat Pak di K3, tapi saya sudah terjebak di sini, sudah mengikuti kelas ini sampai semester 6, maka mau tidak mau ya nikmati saja, tinggal 1 tahun lagi loh, sayang. Kalau teman-teman mau ambil alih bidang, teman-teman harus belajar dari awal. Dan karena sini sudah nyemplung, sudah masuk sebagian kaki, ya sudah nyemplung aja sekalian. Basahi aja diri dengan K3. Tingkatkan pengetahuannya tentang K3. Karena K3 ini pekerjaan yang paling menyenangkan. Dibandingkan dengan bidang pekerjaan lain, K3 ini bisa dibilang hobi yang dibayar. Kenapa hobi yang dibayar? Kalau di tempat kerja, orang K3 itu bisa dibilang tidak ada kerjaannya. Tapi di sisi lain, kerjaannya paling banyak. Nah, kenapa bisa begitu? Karena itu, tugas kita, nah berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan ahli K3 umum, tugas kita itu adalah pengawasan. K3 ini adalah perpanjangan tangan kementerian, karena kementerian itu jumlahnya, orang yang ditugaskan untuk sebagai pengawas K3 itu lebih kurang, sekarang itu 50-80 orang. Sementara perusahaan di Indonesia lebih dari 3.000 perusahaan. Karena itu kementerian kita tidak sanggup kalau harus menurunkan semuanya untuk mengawasi K3 di perusahaan. Karena itu mereka punya perpanjangan tangan dari internal perusahaan yang namanya ahli K3 umum. Nah, kita-kita inilah orangnya. Tugas kita hanya melakukan pengawasan. Hanya saja kalau yang diawasi ini tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya, maka kita juga berwenang untuk memberikan masukan, memberikan contoh, membantu membuatkan dokumen-dokumennya. Nah, kalau kita sudah memenuhi SMK 3, sudah dapat bendera emas, K3 yang sudah dilaksanakan dengan baik, maka tugas kita ya kembali hanya mengawasi pelaksanaannya. Sudah sesuai atau belum?
melenceng atau sudah benar pelaksanaannya, dokumen yang diminta lengkap atau tidak. Nah, tahu dari mana lengkap atau tidak? Ya itu harus punya pengalaman dulu. Karena di dalam peraturan sendiri tidak dijelaskan lengkap yang dimaksud dari setiap klausul itu seperti apa. Ini contohnya nih, kalau di slide poin, boleh balik lagi yang tadi. Nah, ini poin yang bawah nih, poin 12.1.7. Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif. Bagaimana kita bisa tahu pelatihan apa nih yang relevan untuk kita? Mana yang efektif untuk kita? Ya, maka kita harus diskusi dulu nih dengan pekerjanya. Atau kita bisa identifikasi masalah apa yang paling sering kita temukan. Oh, ternyata ada pekerja yang terluka, Pak, di line produksi. Produksi yang mana? Electrical. Electricalnya kenapa bisa? Oh, mereka kesetrum. Kesetrumnya kenapa? Ternyata instalasinya yang buruk. Kalau instalasi yang buruk, maka kita perbaiki instalasinya. Tapi kalau ternyata mereka, oh Pak ini pekerja baru, mereka lulusan SMA, bahkan ada yang tidak sekolah, kita pekerjakan. Tapi sampai di tempat kerja tidak kita briefing. Maka training pertama yang harus kita lakukan ada training terkait pekerjaan yang akan mereka lakukan. Training itu tidak hanya belajar di kelas, tapi juga praktek di lapangan. Jadi apa-apa yang kita jelaskan di kelas, kita bisa minta mereka melaksanakannya. Kalau mereka melaksanakan benar atau tidak. Nah, untuk melihat yang relevan ya seperti itu. Atau kita bisa lihat lagi di perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Apa sih program pelatihan yang mereka laksanakan? Nah, kalau kita sudah membuat program nih terkait dengan bidang pekerjaan, maka kita harus bikin program peningkatan kemampuan mereka. Apalagi nih yang mereka perlukan. Nah, untuk beberapa perusahaan, apalagi perusahaan yang sangat aware dengan pekerjanya, sangat peduli dengan kesejahteraan pekerjanya, karena perusahaan itu tahu semakin sejahtera pekerja, semakin senang mereka bekerja, semakin puas mereka dengan gajinya, maka efektivitas bekerja secara umum pasti meningkat. Nah, karena itu ada perusahaan-perusahaan yang sangat royal kepada pekerjanya. Mereka mengadakan pelatihan meskipun tidak sesuai bidang kerjanya, tapi tetap dilaksanakan. Kenapa? Untuk meningkatkan kemampuan. Contohnya kasus di yang salah satu perusahaan yang cukup bagus saya lihat adalah Energizer di Jalan Raya Bogor. Setidaknya sejauh yang saya tahu, sekitar tahun 2011-an sampai 2015-an itu, mereka mengizinkan setiap pekerja itu per semester mengikuti satu pelatihan apapun yang mereka inginkan untuk meningkatkan kemampuan. Ada yang memilih pelatihannya desain, ada yang memilih mengikuti pelatihan terkait K3, ada yang mengikuti pelatihan apapun lah yang mereka inginkan. Sehingga nanti mereka bisa pakai kemampuan ini sebagai side job mereka. Mungkin mereka bisa mengajar, atau mungkin mereka bisa mendesain sesuatu. Jadi di waktu-waktu luang mereka bisa mengaplikasikan ilmu tambahan yang mereka peroleh, sehingga tidak hanya mendapatkan pemasukan dari perusahaan, tapi juga mereka di waktu luangnya bisa menghasilkan uang sampingan. Nah, karena diberi gratis oleh perusahaan, maka mereka merasakan mereka merasa nikmat dan mereka merasa, waduh, kalau saya nggak benar dalam bekerja, saya nggak berterima kasih nih ke perusahaan. Akhirnya secara pribadi mereka sadar diri untuk meningkatkan kinerjanya di perusahaan. Nah, saya berharap teman-teman juga sering-sering digali terkait SMK 3 ini. Mungkin tidak kita perlukan sekarang, tapi yakinlah suatu saat kalau kita memang bekerja, apalagi bekerja di bidang K3, yakinlah kita akan bertemu lagi dengan klausul-klausul ini. Jadi kalau kita tidak
familiar, kita tidak membiasakan diri dengan dokumen apa sih sebenarnya yang diminta, ada kemungkinan nanti kita akan gagap nih dalam memenuhi klausul-klausul yang dipersyaratkan oleh PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Sampai di sini penjelasan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk sertifikasi SMK 3 untuk perusahaan itu apakah mengacu pada klausul elemen 12 elemen ini atau enggak ya Pak? Iya, jadi elemen-elemen ini adalah elemen yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Jadi memang 12 inilah yang ditanyakan nanti ke perusahaan. Akan tetapi dari 12 ini dikembangkan nih. Contohnya yang kita lihat di slide ada 1214. 12 itu adalah jumlah elemennya. Akan tetapi klausulnya ada banyak. Klausul itu yang ini nih 214, 1215, 1216 dan seterusnya. Di elemen 1 juga ada nih 1.1.1 tentang kebijakan, 1.1.2 tentang bagaimana kita membuat kebijakannya dan seterusnya. Nah, kalau jumlah poinnya ini kita jumlahkan nih semuanya dari 1.1.1 sampai 12.5 titik berapa gitu saya lupa. Nah, kalau dijumlahkan itu jumlahnya adalah 166 kriteria. Semuanya inilah yang harus kita penuhi kalau ingin memperoleh sertifikat SMK 3 yang paripurna, yang dapat bendera emas. Begitu, Zidan. Baik Pak, terima kasih. Oke. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Zidan, ini setelah ini kita masih ada berapa pertemuan lagi ya? Sebentar Pak, saya cek dulu di rekap absen. Oke. Sisa 5 pertemuan lagi Pak, termasuk UAS. Berapa pertemuan? Sisa 5 Berapa pertemuan pertemuan lagi lagi, Pak, termasuk UAS. 5 pertemuan? Itu yang 5 ini yang sudah dilaksanakan atau yang belum kita laksanakan ya? Yang belum kita laksanakan Pak. Jadi sesi perkuliahan kita itu tinggal 5 sesi Pak, termasuk UAS. 5 sesi ya? Karena presentasi ini, jadi setelah UTS itu kan harusnya 7 pertemuan lagi. Presentasi ini aja sudah 4 kali pertemuan. Iya Bapak, termasuk hari ini kita setelah UTS sudah melakukan kuliah 4 sesi Pak, 4 pertemuan. Sebentar. Mungkin saya salah tangkap ya. Jadi kita itu total dari awal sampai akhir 16 pertemuan. Dikurangi UTS dan UAS 14 pertemuan. Iya Pak. Di awal sampai UTS kita sudah melaksanakan 7 pertemuan seingat saya. Iya, ya? di pertemuan pertama sampai UTS itu 8 pertemuan termasuk UTS. Dari UTS itu pertemuan 9 sampai sekarang sudah 12 pertemuan Pak. 9, 10, 11, 12. Oke. Berarti 13, 14, 15, 16. Iya Bapak, tinggal pertemuan 13, 14, 15 dan 16 Pak. Oke, 4 berarti ya. Sempat kaget saya kalau 5 apalagi ya. Oke. Berarti tinggal 3 pertemuan lagi.
Oke, setelah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait beberapa kegiatan yang mungkin harus dilaksanakan dalam memenuhi klausul-klausul yang diminta dalam SMK 3 ini. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Kalau tidak ada, mungkin saya akan mengakhiri pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan dengan 4 kali kita presentasi terkait elemen-elemen SMK 3, minimal kita sudah punya gambaran nih. Apa sih yang harus dipenuhi di perusahaan? Kalau kita kerja, kita mau ngapain sih? Maka jawabannya adalah kita akan memenuhi elemen ini dulu. Kecuali nanti diminta hal lain di perusahaan. Tapi kalau misalnya kita bekerja di bidang K3, pekerjaannya diserahkan sepenuhnya kepada kita, apa yang mau kita laksanakan, maka saya berpendapat penuhi dulu SMK 3 ini, karena SMK 3 adalah pekerjaan dasar sebelum kita membuat program-program lain di perusahaan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.